Mari kita memuji Tuhan hari ini, kita menyembah Tuhan, kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk memuji Tuhan ya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan bersyukur Tuhan, Allah yang kuasa. Yes Lord, Allah yang berkuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, yang diperbuatnya. Sungguh Tuhan, perbuatan-Mu luar biasa. Di hadapan segala bangsa kami naikkan syukur kami Tuhan. Syukur bagi Dia. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, yang diperbuatnya. Di hadapan
Ku haus kepadamu. Ini kami Tuhan, kami kata anak kering tiada berair. Aku menantikanmu. Engkaulah hidupku. Jiwaku haus kepadamu. Anak kering tiada berair. Aku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Yes Lord, terkagumkan kemuliaan-Mu. Show us your glory. Show us your glory, Lord. Lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu.
hati kami Tuhan. Kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Sungguh Tuhan kau luar biasa. Kemuliaan-Mu Yesus, kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, Allah Maha Kuasa. nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus. Dikuduskan namamu di tempat ini Tuhan Allah. Oh Ramasyekera Bakara Ramasyekera Iramasyene. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kudus, 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 sebab namamu kudus. Jesus, Kau Allah Maha Kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, siapakah kami Tuhan? Siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapakah yang boleh diam dalam gunung-Mu yang kudus? Terima kasih Tuhan. Oh, Kau Allah yang kudus. Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, memenuhi hatiku. Penuhi kami, Rohku sujud menyembah-Mu. Tundukkan roh kami Tuhan menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Memenuhi hatiku.
setiap kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan-Mu, biar awan kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi Masuk ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. dengan darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang maha kudus. Terima kasih Tuhan, kami diberi keberanian menghadap tata kasih karunia-Mu. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Ku kami menyembah. Kami menyembah. Sebab nama-Mu kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus. Engkau kudus. Engkau kudus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati
Kudus, 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 kudus Tuhan. Oh, sebab namamu kudus, namamu kudus, 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 kudus. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, Kau kudus sebab namamu kudus, 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 kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan. Glory, tangible in this place. Amen. Lord, you're doing something great. Amen, Lord. Perfecting supernatural faith. Yes, Lord. Glory, tangible in this place. Lord, we worship you, Lord. We worship my Almighty God. Impacting supernatural faith. Tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Let you manifest yourself in this place, oh Lord. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Jireh, Adonai will manifest himself. Kami persilakan Engkau memanifestasikan dirimu di tempat ini, Tuhan.
biarlah setiap tidak kekudusan itu Tuhan disingkirkan dari hidup kami Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu, siap untuk dirombak oleh-Mu, dibangun ulang oleh-Mu. Terima kasih biarlah hadirat-Mu mencengkram hati, pikiran dan batin kami Tuhan. Selaraskan terus dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Apakah saudara diberkati oleh pujian penyembahan pagi ini? Saya dapat rasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Saya diingatkan siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan. Mereka yang kudus hatinya. Kita seringkali diajarkan tentang kasih. Ya, kita perlu kasih. Tapi kita harus naik level dari dimensi kasih memasuki dimensi kekudusan. Di mana kita mengizinkan Tuhan itu merombak segala ketidaknyamanan di dalam hati kita. Untuk melepaskan semua keinginan dosa, keangkuhan kita. Itu yang saya percaya Tuhan rindu kita tuh naik level di hal itu. Bukan hanya kita minta kasih Tuhan itu mengerti kondisi kami. Tapi kita mau naik di level kekudusan. Di mana kita yang mendekat, kita yang mencocokkan diri dengan kehendak Tuhan. Dan mungkin proses itu bukan proses yang nyaman. Tapi justru di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang lebih dalam hidup kita. Saya mau memberikan kesempatan mungkin buat saudara ada yang mendapatkan pernyataan Tuhan waktu saat pujian penyembahan atau mau memberikan kesaksian, bisa mungkin angkat tangan. Kalau nggak ada, saya akan berikan mic-nya kepada pastor. Pastor silakan.
Puji Tuhan. Halo, halo. Ya, puji Tuhan. Good morning to everyone. Selamat pagi saudara-saudara. Bring greetings from Tabernacle of Holiness Church in Malaysia. Saya menyapa saudara dari Tabernacle Holiness Malaysia. I'm going to share something about a woman which was used by God in the Old Testament. Saya mau membagikan tentang kisah seorang perempuan yang dipakai oleh Tuhan di Perjanjian Lama. She was very weak. Dia sangat lemah, She was a sinner, dia pendosa. but because of her faith, Tapi karena imannya, not only faith, bukan hanya imannya saja, everyone have faith, setiap kita memiliki iman. but still never see the breakthrough in our life. Tapi meskipun begitu, tidak semua kita melihat terobosan terjadi dalam hidup kita. We cannot achieve things, the glory of God, only by having faith. Kita nggak bisa menuju mencapai kemuliaan Tuhan hanya sekedar karena punya iman. Faith without action is dead. Iman tanpa tindakan itu mati, saudara. We must learn about faith many things. Kita harus mempelajari banyak hal tentang iman itu. If you want God to move in our life, Kalau kita mau lihat Tuhan bekerja, bergerak dalam hidup kita, we need to put it in action. maka iman itu harus dijadikan tindakan. God honor this woman. Dan Tuhan itu menghormati wanita ini. Though she is a prostitute, Meskipun dia hanya seorang pelacur. but something we need to learn from her. Tapi ada satu hal yang kita bisa pelajari dari hidupnya. Of course she's a prostitute. Everyone look bad on her. Meskipun dia itu seorang pelacur dan banyak orang mungkin merendahkan dia. Even God also hate a prostitute. Bahkan Tuhan itu juga membenci ya apa yang dilakukan seorang God pelacur. hate sin. Tuhan benci dosanya. God love the sinners. Tapi Tuhan tuh mengasihi orangnya. That's why he came and died for the Ya, sinners. maka dia datang untuk orang-orang yang berdosa, dia mati untuk mereka. We're going to learn something from book of Joshua. Kita akan belajar sesuatu dari kitab Yosua. Rahab is a model mother. Model mother. Rahab Good itu example. sundal yang bernama Rahab lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada seorang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh kedua naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan seorang penduduk negeri ini gemetar terhadap So kamu. what we see here, Jadi apa yang kami lihat di ini? this is a story Ini satu kisah
where after Moses gave the responsibility to Joshua to bring these people of Israel to inherit the land of Canaan. Di mana kisah ini terjadi di mana Musa itu setelah memberikan mandat kepada Yosua untuk membawa umat Israel ini masuk ke tanah perjanjian. All the while they was in wilderness. Selama ini mereka ada di padang gurun. Now they cross the Jordan River to inherit the land. Ya, sekarang mereka menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian. The first thing they see Jericho wall. Yang pertama mereka hadapi adalah tembok Yeriko. Now they have to go and win Jericho first. Mereka harus mewarisi dan memenangkan Yeriko terlebih But dahulu. before they enter, Tapi sebelum mereka memasuki, they have some good strategy. mereka memiliki rencana-rencana yang baik. Even God taught them. Bahkan Tuhan tuh juga mengajarkan mereka hal itu. Before you do something, Sebelum engkau melakukan sesuatu, before you buy sebelum a engkau property, membeli sebuah aset, or before you want to choose your life partner, atau sebelum menikah, send someone, kirimlah seseorang menyelidiki, spy the land. jadi mata-mata Moses menyelidiki. sent 12 spies to the land of Canaan. Dan waktu dulu Musa itu mengirim 12 mata-mata ke tanah Kanaan. Here Joshua sent 2 spies to spy Jericho. Di kisah ini Yosua mengirim 2 mata-mata untuk mengintai Yeriko. Don't simply go and take or buy, put your money. Hanya jangan sekedar langsung bertindak gegabah, langsung beli, langsung menginvest uang saudara. He said, he prophesied, so I do that. Ya karena saudara mendengarkan kata dia, nubuatan ini berkata, nubuatan itu berkata, jadi saudara terus bertindak. God have given us the spirit of discernment. Tuhan sudah memberikan kita karunia untuk membedakan, We have menguji. God inside us. Kita punya Tuhan di dalam kita, saudara. We have the Holy Spirit. Kita ada Roh Kudus dalam kita. The Holy Spirit inside us, He will help us to discern which is right, which is wrong, which is goodness of God, what is pleasing God, and what is the perfect will of God. Ya, Roh Kudus yang di dalam kita itu membantu kita membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana kehendak Tuhan yang baik, yang sempurna. God will speak to us in various ways. Tuhan akan berbicara kepada kita dengan cara yang berbeda. So must learn, is it really the will of God, or what is the will of God? Maka kita perlu mempelajari ya, apakah yang akan kita lakukan ini kehendak Tuhan atau apakah yang menjadi kehendak Tuhan sesungguhnya bagi kita. This is the strategy the Lord teach them. Inilah strategi yang Tuhan ajarkan untuk mereka ini. Go and spy the land which I have for you, which I going to give to you. Yaitu strateginya adalah pergilah, mata-matailah tanah negeri di mana aku sudah When you menyediakan go bagimu. into the land, Ketika engkau memasuki tempat itu, you will see problems and challenges. kau akan melihat masalah dan tantangan. Some are very big, Ada tantangan yang besar, some are very strong, ada tantangan yang mungkin juga kelihatan kuat. some are look like good Sodom Gomorrah, but behind all kind of deceptions behind. Ya, dan mungkin ada hal yang kelihatannya baik di hadapan mata saudara seperti Sodom dan Gomora yang menarik, tapi di belakangnya itu banyak tipu daya. Don't immediately come to a conclusion, adolah, I finish. Jangan saudara gegabah ya kalau lihat tantangan langsung gini, aduh lah matilah ini gitu ya, selesailah kita. No matter what you see, Tidak peduli apa yang ada di hadapan saudara. if it is confirmed God have given to you, Kalau itu sudah dikonfirmasi oleh Tuhan bahwa itu akan diberikan dalam hidupmu. God, we must have faith. God have taught us how to overcome the situation. Maka kita harus memiliki iman bahwa Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana kita menang terhadap situasi itu. How to inherit the land. Bagaimana kita bisa menerima apa yang sudah diwariskan oleh Tuhan bagi kita. When we face some giants, the giants can be COVID-19 virus, Yeah. or some problems in the family or finance. Ya, ketika kita menghadapi raksasa-raksasa dalam kehidupan ya, raksasa ini bisa seperti COVID atau tentang keuangan atau masalah keluarga. Don't be scared. Jangan takut saudara. Remember, be still in the presence of Ingatlah, God, berdiamlah diri, jadilah tenang di dalam Tuhan. and allow God to speak to you. Izinkan Tuhan sendiri yang berbicara ke dalam hidupmu. God will show you. God will take you. Maka Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan menggandeng saudara. Come, my daughter.
Ayo ikut anakku. Come, I'll show you. Ikut anakku, aku See- akan menunjukkanmu. When you go through this problem, Lihat waktu engkau melewati masalah ini, see how I brought you and how I protected you. engkau lihat bagaimana aku menolongmu dan bagaimana aku melindungimu. When you have this problem, Ketika engkau melewati masalah berikutnya, when you are in cry, tears, ketika engkau menangis terus, see how I save you, lihatlah, kenalilah cara di mana aku how I wipe menyelamatkanmu. out your tears. Bagaimana aku menghapuskan air matamu. When you face this giant, Ketika engkau menghadapi tantangan Big yang problem. lainnya ini, masalah yang besar ini, how I was with you. ingatlah bagaimana aku menyertaimu. That's how God will speak. Dengan cara itulah Tuhan tuh bicara. Sit in the presence of God. Duduklah di dalam hadirat Tuhan. We must then I never get the name lah. Saya lupa namanya. I was all the while I was with you. God spoke to Prophet Samuel. Ya, selama ini aku ada bersamamu, itu yang Tuhan katakan kepada Nabi Samuel. El Shaddai. No, not Shama. Okay. Lupa saudara. Yeah, all the while I was with you. Selama ini kan aku menyertaimu. I will be continue lead you. Dan terus aku akan memimpinmu dalam hidupmu. Same way, Dengan cara yang sama, I will be with you. aku akan terus ada bersamamu. I will never put you down. Aku tidak akan membiarkan kau I jatuh. will never put you to shame. Aku tidak akan mempermalukan engkau. Acknowledge me in all your ways. Akuilah aku dalam setiap jalanmu. So when you sit in my presence, Jadi ketika engkau duduk di dalam ask hadiratku, me. mintalah I kepadaku. will show you. Maka aku akan menunjukkan, The menyatakan directions. kepadamu arahan yang harus engkau tempuh. 2 girls, they came 2 gadis datang kepada saya early morning. pagi-pagi. 1 girl, Salah satu daripada mereka, she's confused dia bingung. whether I want to marry this guy or not. Dia bingung aku harus menikah dengan pria ini atau enggak. They took my time morning. Mereka ambil habis waktu saya pagi I hari. waiting for the car. I don't know what happened. Saya waktu tunggu pagi-pagi, saya tunggu mobil, saya nggak tahu apa yang terjadi. She not with God. She's not with- She's not with God. Dia tidak dekat dengan Tuhan, Just namely Christian. hanya sekedar orang Kristen biasa-biasa saja ya. Lot KTP. of problems in the Banyak family. masalah terjadi dalam hidupnya, But she want some direction from God. tapi dia pengen Tuhan tuh kasih arahan untuk When the hidupnya. Lord spoke to her, Ketika Tuhan berbicara kepadanya, she find difficult to take the decisions maka dia merasa kesulitan untuk mengambil keputusan. because she don't have the knowledge of the Lord so much. Karena dia tidak memiliki pengenalan yang dalam tentang Tuhan. God have give everything in the Bible. Tuh, Alkitab berkata bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya. Read the word. Ketika saudara merenungkan firman, There you will find a solution no matter what di problem. situ saudara akan menemukan jawaban tidak peduli masalah saudara hadapi itu apa. Solution for the political, Masalah untuk politik, solution for the sorry, case, jawaban ya. Jawaban untuk cases in the politik, court case, jawaban mungkin untuk kasus persidangan, solution for husband and wife problem, jawaban untuk masalah suami istri, solution for the children's education, jawaban mungkin juga untuk edukasi anak-anak saudara. solution for whatever you are facing in the Jawaban world. untuk segala sesuatu masalah yang saudara hadapi. That's why we need to spy the land. Maka kita tuh perlu ya mengintai tanah itu yang akan diwariskan. If God have given us the spirit of discernment, Kalau Tuhan sudah memberikan kita karunia untuk membedakan, even sometimes the technology in the world, bahkan teknologi yang ada sekarang if ini, you bring pistol, gun, kalau saudara bawa tembak, enter into the gate, masuk ke gerbang, before go to flight, yeah, mungkin saudara masuk ke gerbang sebelum masuk ke itu ya airport ya, tempat boarding ya saudara, itu akan bunyi kan, all the titit-titit. policemen will take that. Maka polisi semua AK-47. siap untuk bawa AK-47, siap untuk tembak saudara ya. Mary got something in the bag. Ada sesuatu di tasnya Mary, Check the bag. periksa tasnya Mary, titit-titit Even gitu. the machines technology, they can scan, detect very well. Bahkan sekarang mesin-mesin yang canggih itu bisa mendeteksi ya hal-hal yang tidak seharusnya ada. The knowledge of man create the one.
Itu padahal mesin itu kan alatnya diciptakan dari otak manusia. But the creator is in us. Tapi pencipta daripada otak manusia itu ada di dalam kita, saudara. The machine will detect the time when you pass by, when the machine detect, then only the machine will tell you. Mesin itu hanya bisa mendeteksi ketika kita melewati mesin itu, baru mesin itu bisa mendeteksi, saudara. But our God, Tapi Tuhan kita, He will let you know earlier. Dia akan memberitahu kita lebih awal. Before you go to the place, Sebelum kita melewati, Tuhan sudah mengatakan kepada He will kita. tell you Dia sudah kasih signal ya, there is a problem there. ada masalah di sana. There is a two guys there. Ada 2 orang di sana. They are waiting with the sword. Mereka sudah siap-siap bawa pedang. Sometimes God will reveal things are like that to Dan us. Tuhan bisa menyatakan hal-hal itu kepada kita, saudara. How, Pastor? Gimana caranya, Pastor? I never heard the voice from God. Aku loh gak bisa dengar suara Tuhan. God will speak to us. Tuhan akan berbicara kepada kita. But we must learn to know. Ask God, reveal to us. Tapi kita harus belajar, kita minta Tuhan singkapkan kepadaku, There is a ajari way aku. for God to reveal to us. Ada caranya Tuhan sendiri bagaimana dia menyingkapkan apa yang dia katakan kepada If you want kita. to learn, Kalau kita mau belajar, how the Lord speak to us. bagaimana caranya Tuhan tuh ngomong sama kita. Go to our pay. Pergi ikut AOP, saudara. You come to our pay, you will learn. Kalau saudara ikut AOP, saudara akan Different belajar. ways God speak. Cara yang berbeda bagaimana Tuhan tuh ngomong There is sama a kita. lot of lessons there. Banyak pelajaran di sana yang bisa saudara I got pelajari. a lot of testimony to share with you. Saya punya banyak kesaksian yang bisa saya bagikan Yeah, when I pray, ketika saya berdoa. how God reveal things Bagaimana Tuhan tuh menyatakan hal-hal before it's going to happen sebelum hal itu akan terjadi in people's life, di dalam kehidupan orang-orang lain. even in the land, Bahkan juga di tanah air even in the government. dan juga di pemerintahan. God reveal Tuhan menyatakan terlebih the dahulu fall of the government in Malaysia kejatuhan pemerintahan di in Malaysia 2009, waktu tahun 2009. and how I saw the vision Dan bagaimana saya dapat melihat penglihatan itu exactly dan itu sangat tepat happen for many dan itu years. terjadi di beberapa hari It tahun took some kemudian. time. Yaitu harus melewati So beberapa the Holy saat itu Spirit terjadi. in us, Jadi Roh Kudus yang di dalam kita, He will reveal to us Dia akan very menyatakan kepada earlier. kita lebih awal Because sebelum He's itu a terjadi. creator. Karena Dialah penciptanya. Learn to be with Him, acknowledge Him. Saudara harus belajar untuk bersekutu dengan Dia Don't think- dan juga mengakui Dia di dalam jalan saudara. Don't always so much listen to the evil spirit. Jangan terus-menerus taruh telinga saudara untuk mendengarkan suara-suara si jahat. The Lord saudara. says, Tuhan berkata, my daughter, anakku, I've given you the Holy Spirit. aku sudah memberikan engkau ampuni dosamu. But do you know, Tapi saudara ngerti nggak? where we too much listen, Kalau kita terlalu banyak mendengarkan, we always listen to the evil spirit. itu cenderungnya banyak dengarkan suaranya iblis, Yes, saudara. yes, I am sinner, you know. Iya, aku ini kan pendosa. God cannot dwell in me. Tuhan tidak mungkinlah mau tinggal di dalam aku. God hate me. Tuhan bencilah sama aku. Because every day I scold this person, Karena I tiap fight hari with loh, my aku husband, marah, I aku, fall in sin, tengkar sama I have suami saya weaknesses jatuh here. dalam dosa. How Kelemahanku come God banyak. can stay in me? Mana mungkin Tuhan mau tinggal dalam aku? No. Tidak seperti itu, saudara. Believe in the Holy Spirit. Percayalah kepada suara Roh Kudus. We so much believe the evil spirit. Ya gitu, kita itu begitu mudah ya percaya sama suara-suara iblis itu, Sometimes saudara. the Holy Spirit find difficult to penetrate your heart. Sampai Roh Kudus To itu merasa convict you. kesulitan ya untuk menegur saudara atau untuk masuk di dalam hati It's saudara. very simple. Sebenarnya hal yang sangat mudah, saudara. The Lord loves you very Tuhan much. itu sangat mengasihi saudara. He's a God who wanted to forgive our sin, help us to overcome our weaknesses in Dia our Tuhan daily yang life. mau mengampuni dosa kita dan dia mau bantu kita menang terhadap kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kita ini. There are problem in us. Ada masalah di dalam kita, I didn't say problem in you. ya di dalam kita. No, I didn't say problem in you. Saya nggak ngomong masalah di dalam The hidupmu, problem in all of us. tapi masalah
Allah yang ada di dalam setiap kita. We are too much give the ears to the devils. Kita seringkali mencondongkan telinga kita ini kepada suara iblis. We should not be like that. Kita nggak boleh seperti itu, saudara. What the Bible says, Apa yang dikatakan di what the Alkitab, Holy Spirit says. apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. When that's why we need to go to church. Maka kita perlu ke gereja, We are going to pray meetings. kita ke persekutuan doa. God is continually speaking to Di situ us. Tuhan terus berbicara kepada kita. So listen to this. This is the voice of God. Agar dengarkan ini, inilah suara Tuhan. The Lord says, I'm always with you. Tuhan berkata, aku selalu I will besertamu. strengthening you. Aku terus memberikan kau kekuatan. No matter what is happening, Tidak peduli apa yang terjadi dalam Remember, hidupmu. Ingatlah satu I hal. will walk together with Aku you. akan berjalan bersamamu. Acknowledge God. Akui Tuhan. He's always come with us. Akui bahwa dia ada He bersama know saudara. how to protect us. Dia tahu bagaimana melindungi He know kita. where he going to take Dia us. tahu kemana dia akan memimpin kita. But the devil doesn't like that. Tapi iblis gak suka akan hal itu. Acknowledge God. Kita harus akui Tuhan. So the Spirit of the Lord in us, Roh Tuhan di dalam He kita, always will help us to discern what is right. dia akan selalu membantu kita untuk membedakan apa yang betul. So what Joshua did, Jadi apa yang dilakukan he Yosua? sent his 2 spies to spy the land. Yosua mengirim 2 mata-matanya untuk mengintai. When these 2 spies went to and the king came and asked Rahab, Jadi raja itu datang untuk kepada rumah Rahab. hey, I heard there are some new visitors in your house. Dia berkata, aku dengar ada 2 orang pengunjung datang ke tempatmu. She said, no, nobody. Dia bilang, nggak ada kok. When she received these 2 visitors, spies, Ketika Rahab itu menerima 2 orang pengintai ini, look at her faith confession. saudara, kita pelajari daripada pengakuan imannya Rahab ya. Read these 2 verse here. Ya. Verse 9 to Kita 11. buka Yosua 2, Verse 9 to 11. 9 sampai 11. 8, 9, 11. 8, 8 sorry, sampai 8 11. to 11 lah. Ya. Yosua 2, 8 sampai 11. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di Soto dan berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depanmu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori ini di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengarkan itu, tawarlah hati kami. Dan she got her facts straight. dia mendapatkan informasi-informasi yang benar ya. Yeah, when she faced them first time, Ya, ketika dia menghadapi mereka pertama kalinya, she told them, dia berkata kepada mereka, I know about your people, these people. aku tahu tentang orang-orang ini. I know about your God. Aku tahu tentang Allahmu. I know how God was with you. Aku tahu bagaimana Allahmu itu menyertaimu. I know how God was protected you. Aku tahu bagaimana Allahmu itu melindungimu. And I know how God was opened the Red Sea for you. Dan aku tahu bagaimana Tuhan itu membelah laut Tebrau bagimu. She is what they call a prostitute. Dia seorang pelacur, saudara. Yeah. People in that area, they always look upon to her in a different way. Orang selalu memandang dia dengan cara yang berbeda. Yeah. You know how when prostitute in everywhere, you know how people look at them. Saudara ngerti ya cara pandangan orang terhadap They are bad pelacur-pelacur. Kan mereka dianggap biasanya orang They are dirty nakal, people. gitu ya, orang kotor. They are sinners. Mereka pendosa. Of course, all the wife Ya, tentunya apalagi istri-istri or ya. the mothers, Ibu-ibu. they won't say, Mereka nggak akan mengatakan, Lord, Tuhan bless the prostitute. berkati pelacur ini. I love the prostitute. Saya mengasihi pelacur-pelacur ini. No, they won't say that. Mereka nggak akan mengatakan itu ya. I put a curse on her. Biasanya gini,
difficult. Kalau perempuan terutama ya biasanya sulit. Men's in the town, they will love the place. Kalau laki-laki yang di kota mereka suka tempat prostitusi. Yeah. Some places even the ladies like because they earning money from them. Ya bahkan di tempat tertentu mungkin ada perempuan yang suka karena mereka dapat uang They dari say, itu. come, we will give you job. We don't have job. Come, we give you job. Mereka Be a yang kasih, prostitute. ayo aku kasih kerja, dijadikan pelacur saudara. But even God gave grace to these people. Tapi Tuhan pun kasih karunia-Nya tersedia untuk orang-orang seperti ini Well, saudara. she was something different. Dia adalah seseorang yang berbeda, Rahab ini. Among all the people in Jericho, Di antara semua orang yang ada di hey, Yeriko, she heard about the God of Israel. dia mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh Allah orang Israel. And when the spies came into the Dan land, ketika mata-mata itu datang ke negeri and itu, they tried to go everywhere. mereka coba untuk kemana-mana. Some dangerous situation now. Dan mereka tuh ada di They situasi need yang to hide. bahaya ya, mereka perlu sembunyi. Nobody give room for them to hide. Dan gak ada orang lain yang menyediakan tempat persembunyian bagi All the mereka. people are in danger. They are enemies. Ya semua orang tuh takut, mereka tuh musuhnya. Among them, Tapi di antara mereka there's semua one lady ada satu perempuan. rejected by the people Dia yang ditolak oleh with orang-orang a yang di bad sana. name, Karena reputasinya tidak baik. but she have the belief, trust, faith in the Tapi Almighty dia God. punya iman di hadapan Tuhan. Yeah. And she said, I know your God. Dia berkata, aku tahu Allahmu. Let's read the verse, Hebrew chapter 11 verse 31. Kita baca Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Very fast reader. Praise God, man. Hebrew chapter 11 verse 31, right? Ya. Okay. By faith, the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. Open the doors in the family for the devil to attack us. Dosa persinahan itu akan membuka celah untuk iblis itu menyerang dalam hidup. We need to be very careful about Kita that. harus hati-hati saudara. That you can read in the book of Numbers. Itu saudara bisa baca di kitab ulangan. How Kitab bilangan, sorry. yeah, bilangan. how prophet Balaam, what I call Bagaimana Nabi Bileam advice, give Yeah. some plans to King Balak to destroy the children of God. Bagaimana Bileam itu memberikan nasihat kepada Raja Balaam untuk agar orang Israel itu terkutuk ya. He know. Dia tahu caranya. Balaam, prophet Balaam know. Bileam tuh tahu. When bring this kind of a lust problem, Dia menghadirkan itu masalah Bring the hawa harlots nafsu into ya, their life. mendatangkan wanita-wanita nakal itu dalam di that's situ. how the anger of God will Di rise. situ amarah Tuhan tuh bangkit. Exactly it's happened. Dengan cara yang sama itu God terjadi. destroy many thousands of Maka people. Tuhan itu menghancurkan orang Israel. So we must be very careful. Maka kita harus, But though Hati-hati, she is saudara. that kind of a woman, meskipun Rahab itu seorang pelacur, but God honor the faith that she have. tapi Tuhan itu menghormati iman yang dia miliki. Yeah, she had the faith because she said she not only she have the faith. There are many people they heard about the God of Israel, but they keep it themselves. Ya, bukan hanya dia memiliki iman seperti orang lain biasanya ya, meskipun pernah dengar Allah Israel, tetapi But- mereka menyimpan but itu she- dalam dirinya sendiri. One person, Tapi satu orang ini not only she know about the God, bukan hanya dia tahu tentang she Tuhan Allah confess Israel, to that two tapi spices, dia mengakui keberadaan Allah Israel kepada dua mata-mata ini, and
allow the two spies into Dan her dia house and memberikan hide them. izin. Dan dia menyembunyikan dua mata-mata ini di dalam rumahnya. She never scared about what people say. Dia tidak takut apa kata orang. Sometimes people can say anything can happen. Mungkin orang lain bisa ngomong If apa she yang mereka come- mau ngomong ya. If the king come to know she hide these spies inside, danger for her life. Kalau raja itu tahu bahwa dia menyembunyikan dua pengintai ini, maka hidupnya dalam bahaya. But what we see here, Tapi apa yang kita pelajari di she put it kisah in ini? action. Dia berani melawan bahaya. Dia menindaki ya So she imannya. tried to protect them. Dia berusaha untuk melindungi dua pengintai She ini. tried to save them. Dia berusaha untuk menyelamatkan dua orang ini. She never scared about the king. Dia tidak takut apa yang akan She dilakukan never oleh scared raja. about the people. Dia nggak takut apa kata orang. Sometimes we are so much, no matter how much weak we are. Kadang-kadang kita itu meskipun kita itu lemah ya. Sometimes it doesn't matter what kind of situation we are going through, what people say against us. Bahkan kadang-kadang nggak peduli apa yang akan dikatakan orang tentang kita. Do not worry. Jangan khawatir saudara. Reject that. Tolaklah hal itu. Our faith must be fixed in God. Iman kita itu hanya tertuju kepada Tuhan. God will make a way. Tuhan yang buka jalan. If you have faith, Kalau kita punya iman, God have a ways to bring you to the next level. Tuhan akan punya cara untuk membawa kita ke level berikutnya. There is one more thing here. Ada satu hal lagi, You know how God will work upon our life. bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, It is in our hand yaitu ada di tangan kita to move God untuk menggerakkan Tuhan to bring some solutions in our life. untuk mendatangkan solusi dalam hidup kita. It is in our hand Ada di dalam tangan kita to stop God untuk menghentikan Tuhan not to move in our life. sehingga dia tidak bergerak dalam hidup kita. You know how? Tahu What caranya will make gimana? God to move in our life? Apa yang akan menggerakkan Tuhan bergerak dalam hidup kita? What will make God to stop not to do anything? Dan apa yang menghentikan Tuhan bergerak dalam hidup kita? For God to move in our life, Agar Tuhan bisa bergerak dalam hidup kita, we need to speak the word of faith. kita perlu memperkatakan perkataan iman. Lord, Tuhan, no matter what is happening, tidak peduli apa yang terjadi. no matter my husband coming against me, Tidak peduli kalau hari ini suamiku melawan no aku. matter the business problem, Tidak peduli masalah apa all yang are sekarang. shutting down. Mungkin sekarang seolah-olah semua tertutup jalan bagiku. But I believe in you, Tapi Lord. aku percaya kepadamu Tuhan. You have your own ways. Engkau punya caramu. This is my faith word. Dan inilah perkataan imanku. This is my faith Deklarasi iman. Duh, Aduh. habislah aku. Habislah. My business all gone. Kerjaanku habis All semua. the government say all lockdown, yeah. Kata pemerintah ini kan lockdown. Everywhere is what I call COVID-19 Di mana-mana itu COVID. virus. Di mana-mana virus. So everyone we're going to die. Jadi setiap kita matilah. This kind of a confession. Kalau saudara terus membuat pengakuan iman seperti So ini, God cannot move in our life. itu akan menghentikan Tuhan bergerak dalam hidupmu. When I was in 2022, Waktu tahun 2022, yeah, 22, they after 1 year they released the lockdown. setelah 1 tahun mereka menutup ya, kan itu border mulai dibuka. So I went to one of my brother's siblings, his son's wedding. Jadi saya ke salah satu pernikahan saudara saya, Yeah. ponaan saya. So because I love to go for my relatives' weddings. Saya suka ya menghadiri acara-acara keluarga saya, Because there I can meet all my relatives. karena di situ kan kita bisa kumpul sama saudara-saudara. So I went and hugged my son, my brother's son, Jadi and saya shaking merangkul, hand, take a photo. saya foto sama keponaan saya. I was there about 3 hours. Siblings, he called me, say, "Hey, abang, you know what happened? Saudara saya yang lain telepon saya, abang tahu nggak apa yang terjadi?
Mempelai, right? Yang nikah itu loh. Mempelai got a positive Yang nikah itu positif sekarang. COVID-19. Positif COVID-nya. Not only mempelai, Bukan hanya mempelai saja. all the house family members, Tapi satu keluarga semua. some of our relatives, Juga keluarga-keluarga kita. uncle, auntie, Ya paman. and these bibinya, people, that people, orang all orang of them, itu the what I call ambulance already took them, put sudah them in diangkut, quarantine. Sudah semua sama ambulan. Sudah. Please go and check whether you got a positive or Ya, not. Sekarang abang cek ya. No, Abang negative or ketularan positive? atau enggak ya. Positif apa negatif. The moment I received the word, Ketika saya mendengarkan perkataan itu ya. Telepon itu. that's how the test will come. Itulah ujian bagi saya saudara. Now it's a test for you. Sekarang ujian bagi saudara. God is watching. Dan Tuhan melihat responmu. Lord, Tuhan, I'm your servant. akulah hambamu. How faithful I do in the ministry. Lihat Tuhan, aku ini betapa setianya melakukan pelayanan. Why you never inform me about this? Kenapa Tuhan kok nggak ngomong terlebih dahulu tentang hal Now, ini? a kind of a fear surrounds me. Tiba-tiba ada rasa takut tuh melingkupi saya, saudara. But the Holy Spirit told me, Tapi Roh Kudus berkata kepada Hey. saya, you always preach about this scripture. kamu tuh loh sering khotbah tentang ayat ini loh. The one who is in you, he's greater than the one Kan outside. sering kamu ngomong yang di dalam dirimu lebih kuat daripada yang di luar. Yeah, you will say, Lord. Ya Tuhan. Oh yeah, the one who is in me is greater than the one outside. But now I already see lot of Christian people, even pastors are dying outside. Ya Tuhan, memang kayak gitu. Tapi aku nih lihat banyak hamba Tuhan, orang Kristen mati semua Tuhan. So I was really in fear. Jadi saya itu ketakutan saudara. But when the Holy Spirit spoke to me, Tapi ketika Roh Kudus berbicara kepada saya, remember, ingatlah, the one who is in you ingatlah, dia yang is dalam greater dirimu than the one who lebih is besar outside. daripada yang ada di luar. He's greater than the COVID-19. Dia lebih besar daripada He's COVID-19. greater than Goliath, the Dia lebih besar financial. daripada raksasa, The Goliat, problems where you Masalah. facing right now. yang kau alami saat ini. Problem in the ministry, Masalah dalam pelayanan, problem with the relationship, masalah dalam hubungan, problem in the company, masalah dalam problem in perusahaan, your job, masalah dalam pekerjaan, problem about evil spirit, masalah tentang roh-roh jahat, witchcraft. sihir. Hey, no matter what is that, Tidak peduli apa masalah itu, believe. percayalah. If you believe, Kalau saudara percaya, then you can see the glory of God. baru saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. How many of you like to see the glory of God? Berapa dari saudara mau melihat kemuliaan Tuhan If terjadi? you want to see the glory of Kalau God to be saudara shine mau upon your lihat life, kemuliaan Tuhan itu menerangi hidupmu, you need to believe the word of God. maka saudara percaya apa kata You firman need to Tuhan. confess the word of God. Itu harus diperkatakan. Look at this prostitute. Saudara belajar dari Rahab ini, Though she's a sinner, meskipun dia pendosa, she is a weaker people. dia orang yang lemah, Rejected by God, ditolak rejected by the people. oleh orang, mungkin ditolak juga oleh Tuhan. But she had faith in God. Tapi dia punya iman And tetap she confessed. tertuju kepada Tuhan, dan dia Not only she mengaku confess. iman, bukan hanya dia akui imannya itu, But she already, lay her life to. bahkan dia menaruh No, hidupnya. She already lay her life to prove that she have faith in God. Bahkan dia meletakkan, dia berani membahayakan nyawanya demi membuktikan imannya, saudara. Faith Iman. with action, Iman dengan tindakan, that is called dynamic faith. itu adalah iman yang meledak ya saudara. Book Ya. of James, Kitab Yakobus, chapter 2. Yakobus 2. If you read from verse 14, Kalau saudara baca Yakobus 2 dari ayat 14, there is talking about three kind of faith. ada 3 jenis iman. One Yang pertama is an intellectual faith. yaitu iman yang daripada intelek ya. People know about God. Orang mungkin punya pengetahuan tentang All Tuhan. of us know about God. Setiap kita punya pengetahuan tentang Tuhan. When you face a problem, Kalau kita hadapi masalah, you must read the word of God. saudara harus baca firman. Fast and pray. Puasa, berdoa. Read the word of God. Baca Meditate the firman word of Tuhan, God. renungkan firman If Tuhan. you want to receive blessing, Kalau engkau mau lihat berkat terjadi, give tithes and offerings. berikan persembahan dan perpuluhan. When the pastor say to someone,
Kalau hamba Tuhan itu berkata kepada Or seseorang, Trisha say to someone, atau Teresia berkata kepada seseorang, yes, I know. ya aku tahulah, Yeah, I read this one. aku loh sudah sering baca I ini. kan selalu dengar firman Kan Tuhan. aku sering mendengarkan firman ini. Bukan saja di gereja, Bukan YouTube, hanya di so gereja, many di YouTube. ambatuan, Aduh, ini sudah ambatuan, banyak itu lah. ambatuan, itu ambatuan, semua ambatan jadi ambatan. Sorry. Terlalu banyak sampai jadi hambatan ya saudara. Semua kan bagi firman Tuhan. All give the scripture, Semua preaching. hamba Tuhan sudah berkhotbah. I firman. know. Tahu sudah ngelontok sudah. Then why you still struggling, have problem? Why he doesn't want to overcome? Tapi pertanyaannya adalah kenapa masih terus bergumul? I Kenapa don't- nggak bisa menang? I don't know. Saya nggak I tahu. don't know why God so much testing me, Mungkin saudara jawab, saya nggak tahu loh Tuhan kok nguji nggak mari-mari ya ini ya. We call Inilah yang kita sebut intellectual faith. imannya hanya di otak saudara. Never put in action. Imannya nggak pernah ada tindakan yang nyata. Teresia, I don't know how to overcome this. saya nggak tahu bagaimana menang. Please pray for me. Doakan aku. Mary, Mary, please pray for doakan me. aku. Pastor, Pastor, please tell what the Lord says. ayo ngomong Tuhan ngomong apa Pastor? I not enough Percy, what Percy Noah told me. Gak cukup yang dikatakan I Pastor not Noah, enough belum what puas. Samson Dabas told me. Gak cukup apa yang I dikatakan not Pastor enough Samson. what Pastor Danny Raj told me. Gak cukup I dengan not apa yang dikatakan enough Pastor what- Daniel Rats. Pastor Amos told me. Gak cukup apa yang I dikatakan not Pastor enough Amos. what Pastor Peter Kumar told me. Gak cukup. You have a problem with your husband. Ada masalah sama suamimu. Peter Kumar says, Kata Pastor Peter Kumar, you have a problem with your wife. kamu punya masalah sama istrimu. Pastor Danny Raj says, Pastor Daniel Rats berkata, you have a problem with your father and mother. kamu punya masalah sama orang tuamu. He said 1 week fasting. Dia bilang 1 minggu puasa. He said 2 weeks Dia fasting. bilang 2 minggu puasa. Pastor Johnson say 40 days fasting. Pastor Johnson bilang 40 hari Pastor hidup puasa. Amos says Pastor Amos berkata 100 days fasting. 100 hari kamu harus puasa. Finishlah myself. Aduh, habislah aku. Which one I had to follow? Yang mana yang tak ikuti? Where is your faith? Imanmu di mana? Hey, God have given us the scripture. Tuhan sudah memberikan firman bagi Nothing saudara. wrong, we go ask for the prayer. Gak salah kita minta didoakan saudara. How much you go and receive the prophecy. Berapa nubuat yang saudara cari-cari, yang Even- terima. Even Jesus Christ come also. Bahkan Tuhan Yesus pun kalau datang, You will never see anything. saudara gak akan lihat apa-apa yang terjadi dalam hidup saudara. You know why I say this? Kenapa saya mau mengatakan hal ini? When some people came to visit Jesus Christ, Ketika ada beberapa orang yang mendatangi what Tuhan I Yesus, supposed to do? dia tanya, Tuhan aku harus ngapain? To inherit the eternal life. Untuk menerima kehidupan yang Yesus. There is one lady, Phoenician woman, Wanita Samaria, Sirofenisia. Syrophoenician woman. Okay, she's a Gentile, Dia adalah orang di luar bangsa Israel. Samaritan. Ya, orang Samaria. Yeah, she's got problem with her daughter or son, Dia ada masalah dengan anaknya and she came to Jesus Christ. dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Jesus, Dia help datang, me. Yesus tolong aku. Jesus, help me. Yesus tolong aku. Jesus walking with a friend, Tuhan Yesus with his datang disciples, bersama and the murid-muridnya disciple told Jesus, dan muridnya berkata kepada Yesus, Jesus, Yesus, Rabbi, Master, please. Rabi, She's Guru, continue tolong. walking from so long. Ini mengikuti kita sudah cukup lama loh. At least say some word to her. Ayolah, ngomong sesuatu sama anak ini. Then Jesus turned to her. Lalu Tuhan Yesus berpaling kepada perempuan ini. Who is she? Who is she? Siapa dia? Siapa dia? She's a Samaritan woman. Dia wanita Samaria. Samaritan woman. When Samaritan woman came into Judah, the people they said they are like a dog. The dog is Kalau coming. bagi Dog, orang dog, Yehuda- dog coming.
Kalau bagi orang They Yahudi, look different wanita with them. Samaria itu dianggap seperti anjing. Jadi kayak anjing ini They anjing, won't have gitu, respect for direndahkan. them. Mereka nggak akan menghormati orang dari keluarnya orang bangsa Israel. So when Jesus saw her, Dan ketika Tuhan Yesus melihat wanita and Samaria Jesus ini, told her, dia berkata "Hey, kepadanya, I never come for you. aku loh bukan datang untuk I menolong came kamu. for my children. Aku untuk datang untuk menolong anak-anakku sendiri. What the food I have for my children, it's not good to give to you." Makanan yang aku berikan kepada anakku itu tidak cocok untuk kamu. But she never give up. Tapi perempuan itu tidak menyerah imannya. She never give up. Dia tidak menyerah. I know, Lord. Dia bilang, Tuhan aku tahu. I know you came for the children of God. Tuhan aku tahu engkau datang untuk But anak-anakmu. even Tapi meskipun the demikian, dog, you know, the dog, anjing itu pun he will sit beside, under the feet, dia akan duduk di bawah kakinya, under the table, di bawah meja, and it will wait. dan akan menunggu Sometimes the boss will drop some ya, food, sampai ada remah-remah dari makanan itu yang so terjatuh. the dog can eat. Jadi anjing itu bisa makan remah-remah yang terjatuh itu. Remember me like the dog. Tuhan, engkau ingat aku seperti engkau ingat anjing yang makan remah-remah itu. That word, Ketika wanita itu memperkatakan imannya seperti itu, even he is God, you know. meskipun dia itu Tuhan, Jesus is God. Yesus itu Tuhan. When he listened that word from her, Ketika dia mendengarkan perkataan iman wanita he ini, don't know what to say. dia nggak bisa jawab, She said, kehilangan kata-kata. I never see the faith in her among other people. Dia berkata, Even the aku children tidak of pernah lihat iman seperti dia, bahkan di antara anak-anak That is the faith. Tuhan. Where is Itulah our faith? iman. So today there are a lot of Dimanakah people, iman saudara? we have only intellectual faith. Hari-hari ini banyak dari kita hanya mempunyai iman yang di otak ya. Iman Yeah, we know intelektual everything. saja. Kita tahu segala 40 days fasting, I pengetahuan. know lah. 40 Esther hari, fasting. tahu. Oh, I know. Esther fasting pernah, Oh, tahu. want to give best to the kingdom of God, I know. Memberikan, tahu. Oh, reading the word of God, I know. Baca firman, tahu. But nothing happened. Tapi nggak pernah terjadi. The Lord already hate me already. Tuhan sudah benci aku kok. We are so much listen to the evil spirit. Sering banyak dengar suara iblis. That is intellectual faith. Itu iman yang hanya di otak saudara. Secondly, Yang kedua, the demonic kind of faith. yaitu imannya iblis ya. Even the demons, evil Bahkan spirits, iblis, roh-roh jahat itu. when they saw Jesus Christ, Ketika mereka melihat Yesus, they said, "You are the Son of God." I mereka know. bilang, oh kamu ini anak Allah. Why you come so early? Kenapa datang begitu Our awal? time has never come yet. Waktu kita loh belum tiba. Don't judge us very quickly. Jangan menghakimi kita saat ini. They know who is Jesus Christ, Mereka bisa mengenali Yesus. but they never. They of course they cannot repent. Mereka tapi nggak pernah bertobat. Tentunya But they iblis never itu stop nggak their bisa dirty work. bertobat. Dan mereka tidak pernah berhenti dari perbuatan continue jahat doing. mereka. They're Mereka trying to terus kill Jesus. melakukan. Bahkan mereka mencoba untuk membunuh Yesus. So many people today Dan banyak orang hari ini, they tremble. mereka gemetar. Yeah, I know. Ya aku tahu. God will punish. Aku tahu Tuhan akan menghukum. I know. Aku tahu. For all the sins, Buat segala dosa, judgment is hell. pasti ada penghakiman untuk neraka. Please pray for me. Doakan aku, Please doakan pray aku. for me. Doakan aku. I cannot leave the sin lah. Aku enggak bisa tapi ninggal dosa And ini. that last time, before I die, you know, Dulu sebelum saya mati ya. yeah, I can ask forgiveness from Nanti God. di detik terakhir aku tak minta maaf sama I Tuhan. cannot leave all these kind of sins. Tapi saya enggak bisa meninggalkan But dosa I have ini. fear for God. Tapi saya takut loh dihukum. Judgment is there. Saya takut dihukum. That is a demonic faith. Itu imannya iblis, saudara. Many people are like that. Banyak orang seperti itu. Pastor said, leave. Hamba Tuhan berkata memberikan nasihat, tinggalkan Come dosamu. out from all these dirty things. Keluarlah dari dosa dan perbuatan Don't kotormu. touch about my weaknesses. Jangan engkau sesekali menjamah kelemahanku ya. Sister, Saudara, don't speak to her like that. jangan ngomong sama dia seperti ini. Cannot show your anger like that. Kau nggak boleh marah sama dia kayak gini. You are very angry person, you know. Engkau tuh suka marah-marah. I see you got a rebellious spirit, you know. Saya lihat engkau tuh pemberontak ya. What? Apa? Cut. Langsung Cut dibalas off. ya. I don't want to have Langsung a dibalas. friendship Cek, with cek, you. cek, cek. Aku nggak mau punya persahabatan sama kamu. Never allow someone to deal with us. Ya orang-orang seperti ini tidak mengizinkan orang lain untuk menanggulangi dirinya. How come the pastor talk about my sin? Kenapa hamba Tuhan ini kok berbicara tentang dosaku? I don't want to come to your church. Aku nggak mau ke gerejamu lagi. I want to go to that church. Aku mau ke gereja itu. Oh, never mind. Oh, enggak apa-apa. How much you do sin?
oh enggak apa-apa dosamu. You give a good offering tithe, you will go to heaven. Enggak apa-apa, pokoknya kasih persembahan masuk surga. I love this church. Oh, aku suka gereja kayak gini ya. Pastor, Pastor, I can see the angels stand beside aku you. melihat malaikat di sampingmu. But they don't know what kind of angels stand Tapi dia beside nggak them. tahu malaikat apa yang di pinggirnya itu ya. This is called demonic faith. Itu imannya iblis, imannya yang dari setan ya saudara. But do you know what is the dynamic faith? Tapi apakah iman yang bertindak atau iman yang Though, dinamis? though she is a sinner, Meskipun dia seorang pendosa, yeah, she lay her life to save the children of God, tapi the dia spies berani of meletakkan Israel. nyawanya, membahayakan nyawanya untuk menyelamatkan dua pengintai itu. Because she put in action. Karena dia menjadikan imannya itu sebuah tindakan yang nyata. You know what the Lord did? Apa yang dilakukan Tuhan They oleh karena said, itu? this is the red color stitch hang on your window. Jadi orang Israel itu dia memberikan Rahab ini tak benang merah ya untuk digantung di depan rumahnya. When they came to attack Jericho, Ketika orang Israel ini menyerang Yeriko, they saw the red stitch there. ya rumah di mana ada benang merah itu, Because of that, the Diluputkan. whole family was safe. karena ada benang merah itu seluruh keluarga diluputkan, God diselamatkan. never sees your weakness, Tuhan gak lihat kelemahanmu saudara, but God sees your faith. tapi Tuhan melihat imanmu. God sees your action, faith Tuhan with melihat action. imanmu yang disertai dengan tindakan. God sees your obedience. Tuhan menilai ketaatanmu. Obedience is better than sacrifice. Ketaatan itu lebih baik daripada Come to church, persembahan, worshiping. pengorbanan. Lebih baik daripada menyembah. All is good. Semua itu baik saudara. Datang But gereja menyembah semua itu There baik. is something great, Tapi ada satu hal yang lebih baik. a small thing. Itu satu hal yang kecil. Always the Holy Spirit talking to you. Terus yaitu Roh Kudus yang terus mengingatkan dalam hati My saudara. daughter, my daughter. Anakku, anakku. My son, my son. Anakku, anakku. You must leave this one. Engkau harus meninggalkan ini. You must forgive this person. Engkau harus ampuni orang ini. Don't keep bitterness. Jangan jadi kepahitan. Don't do this sin. Jangan terus dalam dosa. Okay, Lord, Ya Tuhan, I will do it. ya Tuhan aku mau taat. I pray about it. Dan aku mendoa, I work berdoa. upon it. Aku bekerja, aku berusaha Tuhan. That is the obedience. Itulah ketaatan. How much you speak, how much you preach, Tidak peduli berapa banyak saudara khotbah, banyak ngomong. I don't want to obey lah. Tapi aku tidak mau taat. You want offering? I give. Kalau Tuhan mau uang, You want aku tithes? kasih. I give. Tuhan mau perpuluhan, You want me to aku come to kasih. church? Yes, I come. Tuhan mau aku ke gereja, aku datang. You want to help me do this one, that one? I can. Tuhan mau suruh aku lakukan ini, aku mau. But don't touch this inner part. Tapi Tuhan, jangan jamah yang di dalam ini Tuhan. That is called disobedience. Itu artinya tidak taat. You know what is dynamic faith? Apakah iman yang dinamis itu? What the Lord asks you to do Apa yang Tuhan mau kita lakukan inside you. di dalam kita? Obey to the voice of God. Taatilah suara itu. That will bring the glory of God upon Itu your life. akan mendatangkan kemuliaan Tuhan atas hidupmu. Because of this lady, Karena satu wanita ini, Rahab, Rahab, though she's a prostitute, meskipun dia seorang pelacur, because of her faith action, tapi karena imannya yang disertai oleh tindakan, the dengan whole tindakan, family was seluruh saved. keluarga diselamatkan. You know how God reward her Bagaimana Tuhan tuh memberikan upah untuk Rahab ini? because of her faithfulness. Karena kesetiaannya. She gave birth to Boaz. Dia melahirkan Boaz. You know who is Boaz? Saudara tahu ya Boaz itu siapa ya? Boaz is the husband of Ruth. Boaz itu suaminya Ruth. And she become, because of her faith, dynamic faith, faith action and obedience, God put her in the heritage of Jesus Christ. Ya, karena ada imannya, ada kesetiaannya, ada iman yang dinamis itu. Tuhan menjadikan Rahab itu salah satu di dalam genealoginya Tuhan Yesus. Dia ada di dalam One nama-nama itu. obedience, Karena ketaatan, satu ketaatan a yang dia little lakukan. faith, Iman yang kecil disertai tindakan. God have a greater reward for you. Tuhan memberikan upah yang melimpah. Let's close our eyes and pray. Mari kita tutup mata kita dan kita berdoa. Father, in the name of Jesus, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pray for your children. aku berdoa buat Lord, anak-anakmu. you have taught us so much from the life of Rahab. Tuhan, kau sudah mengajarkan kami begitu banyak hal daripada kehidupan Rahab. There's a three kind of faith. Ada 3 jenis iman.
There goes an intellectual faith. iman di There is a demonic otak, faith. imannya iblis, There is a dynamic faith. iman yang dinamis. Father, help us. Tuhan tolong kami. Not only a listener of the word of God, Tolong kami supaya kami tidak sekedar menjadi pendengar but we firman-Mu, want to be like a dynamic faith, doer of your tapi word. kami mau memiliki iman yang dinamis, Help menjadikan us iman itu to tindakan. put in action. Bantu kami Tuhan untuk menjadikan iman kami itu menjadi tindakan yang nyata. No matter what you speak, Tidak peduli apa yang kau katakan. help us to hold on to your word. Tuhan bantu kami untuk memegang Give janji-Mu. us the faith. Berikan kami iman itu. Increase our faith. Tambahkan iman itu. Help us to grow in the Bantu kami Spirit. tumbuh di dalam iman itu. In the mighty name of the Lord Di dalam Jesus. nama Tuhan Yesus. Korabata shakabala buriante. Rahab is a very good example, Rahab ini adalah contoh yang baik, a very good model mother. teladan yang baik seorang mama. If you learn about Rahab, Kalau kita mempelajari kisah hidup Rahab, if you follow some steps, kalau kita ikuti susunannya, how action, oleh imanmu disertai dengan tindakan yang nyata, that is important. itu sangat penting saudara. Not your faith which is with intellectual faith, Bukan hanya iman yang di otak saja saudara, not with the demonic faith, bukan dengan iman yang dari iblis, but the faith with action. tapi iman yang disertai dengan tindakan. That will bring reward Itu yang akan from God mendatangkan in your upah life. di dalam hidupmu. You need to rise in the presence of God. Saudara perlu bangkit di dalam hadirat Tuhan. You need to rise in the faith. Saudara harus bangkit dalam iman saudara. It is enough. Sudah cukup, It is enough. sudah cukup. How much more? Harus sampai kapan We lagi? want to depend on the people. Sampai kapan lagi saudara mau bergantung kepada You orang-orang? pray for me. Doakan aku. Sister, you pray for me. Ayo saudara doakan aku. Ibu Mary, you pray for me. Mary doakan aku. Esther, Esther, Teresa, no Teresia, power. no power. Mary, no power. Mary no power. Esther, you pray for me. Esther, engkau yang doakan aku. How long we going to depend on the people? Mau sampai kapan saudara bergantung kepada When orang-orang? you going to acknowledge the Spirit of God in you? Kapan saudara mau mulai mengakui keberadaan roh Allah di dalam hidupmu? You don't need to run here and there. Nggak perlu lari ke sana ke sini. Don't think God is there. Jangan kira oh Tuhan di sana. God is in you. Tuhan ada di dalammu. When Ezekiel, Ketika prophet Ezekiel, Nabi Yeskiel, when he was with the people, ketika dia ada bersama orang-orang itu, he was sit together with dia them. duduk bersama mereka, The people are in captivities. dan orang-orang itu waktu itu di dalam tawanan. So he was pray to God. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, And the Lord spoke to him. dan Tuhan berkata kepada He was Yeskiel, in trance in spirit. waktu itu dia ada di dalam roh ya, The Lord told him, dan Tuhan berkata kepadanya, hey prophet Ezekiel, Yeskiel, receive word from me terimalah perkataanku and speak the word to the dan people. sampaikan itu kepada umatku. And he received the word from God. Dan waktu itu Yeskiel menerima perkataan he Tuhan, speak to dan the dia word, menyampaikan the word of kepada hope, perkataan yang the membangkitkan word of harapan, life, perkataan yang membangkitkan to kehidupan, give them a future. untuk memberikan mereka masa depan yang penuh harapan. That is Old Testament. Itu di perjanjian lama. In this New Testament, Di dalam perjanjian baru, God have given the word, Tuhan His sudah voice memberikan in your firman-Nya hand, in your hand. di tangan kita. We already have the word of God in us. Kita punya firman Tuhan dalam diri kita, God in us, Tuhan dalam kita, the presence of God in us. hadirat Tuhan dalam kita. Now declare the word. Sekarang perkatakan iman itu. Speak and release the word. Perkatakan dan lepaskan The perkataan more iman you itu. declare the word, Semakin kita mendeklarasikan the more you perkataan release the firman, word, semakin kita melepaskan perkataan the iman itu, more you will see the safety, security in your family. maka semakin kita akan melihat ada perlindungan, keamanan di dalam keluarga kita. If you want God to rule over your business, your family, your children, Kalau saudara maksud Tuhan itu memerintah di dalam bisnis saudara, keluarga saudara, dan usaha saudara, the word of God is in your hand.
firman Tuhan ada di tanganmu. God already give the word in your hand. Ya, itu keputusan ada di dalam tanganmu. Now you need to release the word. Dan sekarang firman itu harus saudara lepaskan. There you will see the Baru di breakthroughs. situ saudara akan melihat We give you all the terobosan. glory to you, Kami Father. memberikan semua kehormatan In bagimu Jesus' Tuhan. mighty name I Dalam pray. nama Tuhan Yesus kami berdoa. And everyone say, Dan setiap dari saudara katakan, Amen. amin.